Shalom adik-adik yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Salam Cool Kids. Suka baca Alkitab? Suka memuji? Suka berdoa? Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tidak terasa, kita sudah masuk di bulan ketiga di tahun 2021. Dan sudah beberapa minggu ini kita belajar tentang perlengkapan senjata Allah. Kita sudah belajar tentang ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, dan kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Bulan ini kita akan belajar tentang perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh. Jadi tetap setia mengikuti ibadah sekolah minggu online supaya tidak ada yang terlewatkan ya. Dan jangan lupa untuk berlatih menggunakan perlengkapan senjata Allah atau perlengkapan rohani terus-menerus supaya kita dapat menghadapi pengaruh-pengaruh si jahat. Di tahun 2021 ini, kita mau jadi anak-anak Tuhan yang makin cinta Yesus, makin percaya Yesus, dan makin setia kepada Yesus. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, yuk disimak pengumuman berikut ini. Yang pertama, mulai tahun 2021, ibadah sekolah minggu akan disertai dengan persembahan yang dapat ditransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 687-145-3311 atas nama Stephanie. Yang kedua, program atau tantangan menghias kamar dengan ayat hafalan selama 12 minggu untuk kelas batita sampai dengan kelas kecil dan menghafal ayat hafalan selama 12 minggu untuk kelas sedang sampai dengan tunas remaja sudah dimulai dari hari Minggu 7 Februari 2021 dan akan berakhir pada hari Minggu 25 April 2021. Jadi semangat ya adik-adik, karena yang berhasil menyelesaikan program atau tantangan ini akan dapat hadiah. Yang ketiga, adapun pengumpulan foto dan video 12 ayat hafalan adalah pada hari Kamis 29 April 2021 jam 6 sore. Jadi dicatat tanggalnya ya, supaya tidak terlewatkan. Yang keempat, untuk yang belum tahu, sekolah minggu punya renungan harian audio yang namanya Cerdas Berpikir loh. Nah, adik-adik bisa nih menggunakan waktu yang Tuhan berikan dengan belajar firman Tuhan melalui renungan audio ini. Adik-adik bisa akses melalui aplikasi Anchor, Google Podcast, atau Spotify. Adik-adik bisa jelajah di Google dengan ketik renungan harian audio Cerdas Berpikir. Nanti muncul deh. Link episode baru akan dibagikan di grup WA Tunas Remaja dan Kelas Besar GBI Batu Penjuru dan Cool Kids Mam Abi Batu Penjuru. Bagi yang belum bergabung, bisa menghubungi Kak Dedek Novalis. Yang kelima, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Yeay! Untuk itu, anak Betel Indonesia Batu Penjuru akan mengadakan Passover Decoration Competition alias Lomba Paskah. Lombanya adalah menghias salib dan telur bersama dengan keluarga yang akan diadakan pada hari Minggu 4 April 2021. Adapun syarat dan ketentuannya adalah sebagai berikut. Terdaftar sebagai anak sekolah minggu di GBI Batu Penjuru. Sudah mengisi form pengkinian data anak Betel Indonesia 2021. Menghias salib dan telur bersama dengan keluarga harus sesuai dengan tema. Tema Paskah kita adalah Tuhan Yesus Cinta Keluargaku yang diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Hasilnya difoto bersama dengan keluarga yang ikut dalam proses pembuatannya, disertakan dengan 2 foto dan video berdurasi 10-15 detik saat pembuatannya juga. Foto dan video dikirim ke kakak koordinator hari Minggu 4
4 April 2021 paling lambat jam 6 sore. Hadiahnya Rp200.000 per keluarga untuk 5 pemenang yang akan ditransfer ke akun GoPay atau OVO. Yang keenam, bagi adik-adik yang membutuhkan nilai agama untuk penilaian di rapor sekolahnya, diharapkan untuk menunjukkan keaktifannya di ibadah sekolah minggu dengan cara mengirimkan bukti foto sedang beribadah dan mengirimkan ayat hafalan atau aktivitas yang diberikan sebagai dasar bagi kakak koordinator kelas untuk memberikan penilaian dan pengajuan nilai tidak mendadak ya. Yang ketujuh, untuk keperluan penginian data sekolah minggu diharapkan kesediaan dari papa mama dan adik-adik semua untuk mengisi form data anak Betel Indonesia 2021 melalui link atau QR code berikut ini. Satu anak, satu Google Form ya. Yang kedelapan, di akhir ibadah akan ada doa berkat, jadi ikuti ibadah ini dari awal sampai selesai ya. Sekian pengumuman yang dapat kakak sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang, yuk kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan Yesus, Allah yang sangat mengasihi kita. Jangan lupa Alkitabnya ya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, salam Cool Kids. Suka baca Alkitab, suka memuji, suka berdoa. Adik-adik, puji Tuhan, hari ini kakak adik-adik masih bisa diberikan kesempatan kepada Tuhan untuk kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Untuk itu jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan untuk adik-adik semua. Tuhan Yesus sudah berkorban bagi kita semua lewat kematiannya di atas kayu salib. Untuk apa adik-adik? Untuk menebus dosa kita. Untuk itu adik-adik kita mau buktikan cinta kita kepada Tuhan dengan kita tetap setia beribadah kepada Tuhan. Mau adik-adik? Mau ya? Yuk adik-adik, kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anak-anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi
hingga pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami masih bisa beribadah kepadamu. Tuhan, kami tahu kalau waktu yang telah kami lalui tidak akan pernah kembali lagi. Untuk itu, ajarkan kami untuk kami tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami melewati ibadah kami, tetapi kami mau setia Tuhan di dalam beribadah kepada Engkau. Ya Tuhan, berikan kami hati yang penuh dengan sukacita untuk kami semangat di dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena kami percaya Tuhan yang akan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga sampai pada akhirnya. Kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kakak mau kasih tahu, kita semua itu hidup pasti dalam sebuah keluarga, ya. Di dalam keluarga itu ada siapa aja? Ada kakek kita, nenek kita, lalu orang tua kita, papa mama, adik kakak, dan masih banyak lagi. Tuhan Yesus mau supaya kita itu saling mengasihi satu sama yang lain, hidup dalam keluarga yang rukun dalam Tuhan. Untuk itu, yuk adik-adik kita mau angkat pujian Ku Cinta Keluarga Tuhan. Betapa senang ku menjadi tuan.
tidak terasa ya, beberapa minggu lagi kita akan merayakan Paskah. Adik-adik, sebelum Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus lebih dahulu mempertaruhkan nyawanya di mana adik-adik? Di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Kalau tidak, Tuhan Yesus tidak berkorban untuk kita dengan mati di kayu salib, adik-adik, kita semua tidak akan mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Yuk, sebagai ungkapan syukur kita karena Tuhan sudah memberikan nyawanya bagi kita, yuk kita angkat pujian Yesus disalibkan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu siapkan hati adik-adik ya, untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Yuk kita angkat pujian lebih dalam lagi. Dengan
Kami mengucap syukur Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami sudah selesai di dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami diisi oleh kebenaran firman-Mu. Berkati Tuhan setiap benih firman yang akan disampaikan oleh kakak kami. Roh Kudus berikan kami pengertian supaya firman yang disampaikan Tuhan tidak terlewat begitu saja Tuhan, tidak akan menjadi sia-sia dalam kehidupan kami Tuhan, tetapi kami ingin Tuhan lewat benih firman itu semakin hari kami semakin kuat di dalam Tuhan, iman kami semakin bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Untuk itu kami sudah siap Tuhan untuk menerima firman-Mu dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Yesus Maha Dahsyat, yes! Puji Tuhan ya, kita bisa kembali lagi beribadah walaupun masih tetap di YouTube, tapi kakak yang percaya kalau adik-adik semua masih semangat. Amin? Amin. Nah, sebelum kita mau memulai firman Tuhan kita pada pagi hari ini, adik-adik semua kakak minta coba duduk yang nyaman, cari posisi yang enak, agar adik-adik bisa lebih fokus untuk dengerin firman Tuhannya ya. Nah, sebelum kita bahas pelajaran ini hari ini lebih lanjut ya, kakak mau ingetin lagi nih, 2 hal penting yang harus kita pahami adik-adik ya. Nah, apa aja sih kak? Yang pertama, yang pastinya kita harus tahu musuh kita yang sebenarnya itu siapa adik-adik. Kira-kira siapa? Yaitu si jahat yang mempengaruhi kehidupan kita adik-adik ya. Nah, maksud si jahat di sini itu bukan soal hantu-hantuan adik-adik ya, tapi ada yang lebih berbahaya daripada itu. Nah, kak, contohnya apa aja sih pengaruh dari si jahat itu? Nah, pengaruhnya itu ada bermacam-macam adik-adik. Contohnya ada serakah, terus ada iri hati, kebencian, mau menang sendiri, apalagi kira-kira. Terus gak taat sama perintah Tuhan, sama perintah orang tua. Terus malas baca Alkitab, malas beribadah, malas berdoa, dan lain sebagainya ya. Itu adalah contoh pengaruh jahat adik-adik. Nah, hal yang kedua adalah cara kita menghadapi pengaruh si jahat, yaitu kita perlu memakai perlengkapan senjata Allah atau perlengkapan rohani. Nah, Rasul Paulus udah kasih tahu kita apa aja sih perlengkapan senjata Allah itu. Nah, biar kita ingat-ingat lagi, yuk yang udah bisa baca Alkitabnya, kita buka Alkitabnya bareng-bareng dalam Efesus 6 ayat 14 sampai dengan 18. Yuk kita baca sama-sama. Ya, kita buka Alkitabnya. Buat adik-adik yang belum bisa baca Alkitab, bisa simak ya. Oke, kita buka ya. Efesus 6 ayat 14 sampai dengan 18. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Efesus 6 ayat 14 sampai dengan 18. 1, 2, 3. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Amin. Nah, Rasul Paulus itu sengaja kasih kita penggambaran kayak layaknya sebuah perlengkapan prajurit perang adik-adik ya, supaya mudah dipahami oleh para pembaca di ayat Efesus ini, di Efesus ini. Nah, pada waktu itu orang-orang di Efesus dan banyak tempat lainnya sering banget lihat tentara Roma pakai perlengkapan perang adik-adik ya. Nah, beberapa minggu lalu kita itu sudah bahas atau sudah belajar mengenai apa yang dimaksud dengan ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan,
kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera, perisai iman, dan ketopong keselamatan. Nah, hari ini kita akan belajar perlengkapan rohani yang terakhir, yaitu pedang roh ya. Apa itu pedang roh? Yuk kita simak bareng-bareng. Nah, adik-adik, kalau kita baca atau dengar dengan baik di ayat 17 tadi ya, kita buka lagi Alkitab kita di ayat 17. Nah, di ayat 17 itu kasih tahu kalau apa sih fungsi dari pedang roh itu ya. Coba dilihat ayat 17 ya. Pedang roh itu adalah firman Tuhan adik-adik ya. Makna dari pedang roh itu adalah firman Tuhan. Nah, kenapa sih Paulus memakai istilah pedang roh untuk firman Tuhan ya? Nah, kalian pasti tuh nggak asing lagi kan dengan pedang ya kan? Pasti udah lihat biasanya kalau kayak di film-film gitu, ataupun di game-game perang, pasti adik-adik juga suka ngelihatnya. Nah, kebanyakan pedang fungsinya adalah untuk bertahan dan menyerang musuh adik-adik pas lagi perang ya pastinya. Nah, terutama di zaman Eropa zaman dulu tuh ya. Pedang dibawa di tangan kanan yang pastinya, dan itu merupakan sebuah lambang dari kuasa atau otoritas atau kekuasaan adik-adik ya. Nah, Rasul Paulus ini memakai kata pedang roh sebagai gambaran dari firman Tuhan, yaitu kita harus melawan musuh kita, yaitu setiap pengaruh si jahat dengan menggunakan firman Tuhan adik-adik ya. Karena memang firman Tuhan adalah senjata yang paling tepat untuk menghadapi pengaruh si jahat adik-adik ya. Nah, mengenai penggunaan firman Tuhan sebagai senjata melawan bujukan si jahat, nah Tuhan Yesus udah kasih kita teladan adik-adik di dalam Matius 4 ayat 3 sampai 10. Yuk, kita buka lagi Alkitab kita dalam Matius 4 ayat 3 sampai dengan 10. Nah, di situ tuh ceritanya tentang Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Oke? Nah, kita buka Matius 4 ayat 3 sampai 10. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Nah, kita baca bareng-bareng ya. Matius 4 ayat 3 sampai 10. 1, 2, 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Menyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti." Amin ya. Nah, adik-adik, sebelumnya nih pasti adik-adik ada yang bingung nih ya, "Kak, aku kan gak hafal seluruh isi Alkitab gitu. Gimana dong Kak? Terus gimana caranya nih aku bisa menggunakan firman Tuhan sebagai pengingat untuk dilakukan?" Nah ya, memang sih kayaknya susah menemukan gimana cara kita harus bersikap sesuai firman Tuhan adik-adik ya. Tapi kita bisa mulai dari hal-hal yang sederhana aja nih. Misalnya soal hubungan dengan antar kita dengan orang tua kita nih.
Kan di firman Tuhan itu di dalam Alkitab udah jelas kasih tahu perintah supaya kita menghormati orang tua. Nah, contohnya apa sih Kak? Misalnya nih, papa mama kasih nasihat untuk adik-adik ya. Nah, kalian harus dengerin, bahkan harus lakukan nasihat itu. Nah, adik-adik yang pastinya juga bisa sambil berusaha memahami makna setiap isi Alkitab yang lainnya melalui sekolah minggu yang pastinya. Terus atau melalui membaca dan belajar memahami sendiri tentang firman Tuhan itu dan lain sebagainya ya. Nah, intinya dari firman Tuhan ini tuh mengingatkan kalau kita itu harus berusaha mengingat firman Tuhan dan juga memahaminya adik-adik. Itu akan menolong kita yang pastinya. Nah, firman Tuhan akan jadi pengingat yang baik untuk kita ke depannya agar kita jauh lebih baik lagi. Nah, jadi yuk kita sama-sama belajar dari sekarang untuk melatih diri kita dengan penuh kedisiplinan untuk menggunakan perlengkapan senjata Allah. Karena kalau berlatih terus-menerus pasti kita akan bisa. Amin? Amin. Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Jangan lupa program atau tantangan menghias kamar dengan 12 ayat hafalan sudah memasuki minggu ke-7 ya adik-adik di minggu ke-7 ini. Nah, ayat hafalan di minggu ini diambil dari Ibrani 4 ayat 12a. Yuk kita buka bareng-bareng Alkitabnya. Ibrani 4 ayat 12a. Yang sudah ketemu katakan amin. Oke, Ibrani 4 ayat 12a ya. Kita bacain ya. Ibrani 4 ayat 12a. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Dah, sampai situ aja deh adik ya. Dikasih titik atau dikasih tanda. Nah, ya. Jangan lupa kalau sudah hafal langsung dibikin videonya, terus dikirim ke kakak-kakak koordinator masing-masing ya. Nah, videonya ditunggu paling lambat hari Kamis jam 6 sore. Oke? Adik-adik, yuk sekarang tutup Alkitabnya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kami sudah belajar firman Tuhan pada hari ini mengenai perlengkapan senjata Allah tentang pedang roh. Kami mulai dari saat ini Bapa mau belajar untuk lebih memahami dan mengingat terus firman Tuhan agar kami bisa tidak tergoda oleh perbuatan atau pengaruh si jahat. Karena Tuhan selalu menjaga, melindungi, dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hari-hari kami selanjutnya, tetap Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih, hanya dalam nama-Mu kami selalu bersyukur dan berdoa. Amin. Oke adik-adik, tetap semangat, tetap jadi berkat ya, tetap jaga kesehatan juga, tetap pakai masker, cuci tangan kalau lagi keluar ya. Oke, Tuhan memberkati, dadah. Yeay, adik-adik sudah memuji, sudah memuliakan nama Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Nah, sekarang kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Satu hal yang kakak mau katakan kepada adik-adik, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Selama kalian masih bisa beribadah, beribadahlah kepada Tuhan. Kalian tidak akan mendapatkan hal yang sia-sia dari Tuhan. Tuhan pasti akan memberkati hidup adik-adik. Oke adik-adik, yuk kita angkat pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu
adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita akan akhiri ibadah anak pagi hari ini. Kita akan menerima doa berkat dan doa penutup. Terima kasih Tuhan, kami sudah beribadah anak pagi hari ini. Kami mengucap syukur, kami boleh menyambut berkat secara rohani melalui kebenaran firman Allah. Kami berdoa buat kakak sekolah ini juga Tuhan memberkati yang sudah mengajarkan kami dalam ibadah anak pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, angkat kedua tangan kita dan kita akan menerima berkat daripada Allah. Ulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga melalui persekutuan anak Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus. Segala berkat rohani, jasmani dicurahkan bagi engkau. Kemanapun kau pergi melangkah, engkau ditentukan seorang lebih dari pemenang, membawa shalom, membawa damai sejahtera Allah. Terimalah berkat Allah dengan pengucapan syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat ulang tahun, aku ucapkan segala yang terbaik. Aku doakan hidup yang penuh berkat dan bahagia, serta mulia sampai selamanya. Serta mulia sampai selamanya. Serta mulia sampai selamanya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Shalom, ayat hafalan minggu ini 1 Korintus 2 ayat 16. Bunyinya, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Terima kasih. Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.
1 Korintus 2 ayat 16 bunyinya, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Amin. Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Halo. Suku Gabe. 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Amin. Dadah. Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Tuhan Yesus memberkati. 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Amin. 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat mengasihi dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Amin. Halo, salam Kids. Suka baca Alkitab, suka memuji, suka berdoa. 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Amin. 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. 1 Korintus 2 ayat 16. Tetapi siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang dapat mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Aku anak raja.